Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi Bu, tunggu dulu selamat Natal dari Bu. Orang kini kalau lah mukadimah aku dan kami ucapkan selamat Natal. Iya. Nah, orang sakit ke banyak. Kalau orang, ya kalau di Mesir itu Natalnya tanggal 16 Januari. Aneh. Nggak aneh. 25 Desember kan aneh sebenarnya. Ya. Ini Bapak, sekali-sekali kita kaji juga ya. Orang buat takwi karena itu delik banyak orang enggak ada orang lain tinggal sekitar sih kan nah, kok mai keluar Ustaz keluar mai ya nah mau deko lah kan jadi terangas wak nyampe nan bana tapi kadang-kadang nan bana aku disampaikan orang sakit hati. Ya, nan bana aku disampaikan orang sakit hati. Bu, ibu, uban ibu lah tambah aja tiap hari kan bana tuh. Tapi sakit hati. Ya, kadang-kadang. Jadi kalau orang sibuk untuk menyatakan bahwa ini hari lahir anak Tuhan, kalau sudut pandangan Mbok pribadi, waktu-waktu ini kita pakai untuk membersihkan nama Nabi Isa dari anggapan-anggapan orang yang salah terkait beliau. Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu utusan Allah. Dan semua utusan Allah itu sama-sama mulia. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada, kita beda-bedakan Nabi, tidak boleh. Makanya berang kadang-kadang anak-anak sekolah rasis-rasisnya mencemeh agama orang lain, tapi nanti cemehnya Yesus ambu ariat. Ya. Karena Yesus itu nama Nabi Isa. Kalau versi orang-orang Romawi menyebut Isa itu apa? Yesus. Kalau orang Arab nyebutnya Isa. Sebutan Nabi Isa di Arab, itu nanti dipakai di Indonesia. Banyak ya. Istilah-istilah seperti itu. Yahya misalkan. Yahya itu versi penyebutan orang Arab. Tapi kalau orang-orang Barat menyebutnya apa? John. Kalau Adam sama. Orang Arab nyebutnya Adam. Orang Barat nyebutnya juga Adam. Nuh. Orang Barat nyebutnya Noah. Orangnya itu juga. Jadi kalau mau menyebut Isa, mau menyebut Joshua, Yasu'a, ataupun Yesus, orangnya satu juga. Maka jangan sekali-kali dicaci, dicela Yesus ataupun Nabi Isa. Yang salah Nabi Isa enggak? Enggak, Nabi Isa enggak salah. Siapa yang salah? Yang salah orang salah.
Orang yang salah memahami Nabi Isa. Bagi kita Nabi Isa siapa? Nabi Allah, Nabi mulia. Bahkan Nabi Isa ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ada 5, siapa saja Bu? Daud, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini 5 ya. Nabi Ulul Azmi. Nabi azamnya tinggi, kesabarannya luar biasa. Nabi Isa salah satunya. Maka bagi kita, Nabi Isa itu utusan Allah, termasuk utusan Allah. Istilahnya ring 1 yang hebat. Gelarnya apa Nabi Isa ini? Ruhullah. Kalau Nabi Muhammad kan Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kalau Nabi Isa ini Ruhullah. Ya, jadi kok Nabi, kok Papa Ibu kita cintai, aku indah. Yang salah siapa, yang dicela siapa? Hati-hati. Jangankan memusuhi Nabi, mencela ulama saja dosanya besar. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah yang berfirman itu. Siapa yang memusuhi wali saja, itu Allah izinkan padanya perang. Perang juga Allah. Apalagi Nabi yang kemudian dicela, tidak boleh. Dan kita juga sebagai orang Islam, jangan pernah sedetik pun terbesit di hati kita rela ketika Allah Subhanahu wa taala diturunkan derajatnya. Kenapa? Karena menaikkan derajat Nabi Isa pada derajat yang tidak perlu. Nabi Isa itu manusia enggak? Makhluk enggak? Dilahirkan enggak? Itu kan sabananya lah paradoks, Pak. Sabananya itu paradoks. Kini Natal suasananya ya. Natal ku apa istilahnya ku Pak? Hari kelahiran. Hari lahir Tuhan. Kalau dilahirkan berarti makhluk. Sesuatu yang dilahirkan berarti dia makhluk, paradoks. Kalau disebut adanya kelahiran Tuhan. Nah, kenapa bisa sampai muncul konsep seperti ini? Konsep Trinitas itu sebenarnya bukan konsep awal ajaran Nabi Isa. Nabi Isa dengan para nabi seluruhnya itu mengajarkan tauhid. Tauhid ko istilahnya tauhid ko bahasa kerennya kemana ko? Ko tauhid. Kalau orang yang menyembah Tuhan banyak, ya. Agama yang dibawa Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi Allah dari Nabi Adam itu mengajarkan menyembah banyak Tuhan atau satu Tuhan? Satu Tuhan. Pencipta itu absolut. Dan inti dari ketuhanan itu ada pada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, satu. Allahus samad, Allah tampik bergantung. Jangan Allah pula yang kemudian digantung di arasy. Allah pula nak bergantung di langit, Allah pula nak bergantung di bumi. Tidak, langit bergantung ke Allah, bumi bergantung ke Allah, manusia bergantung ke Allah, seluruh makhluk bergantung ke Allah. Termasuk arasy, Ustaz. Arasy pun bergantung kepada Allah. Lam yalid, Allah tidak dilahirkan. Allah ada tanpa awal. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Berarti Allah lam yalid, Allah tidak berkembang, tidak beranak, tidak berubah. Lam yulad, tidak dilahirkan. Allah ada tanpa awal, tidak diciptakan, tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Kok konsep harus pahami dulu. Kok Tuhan dan sabana Tuhan? Kalau ada yang mendaku Tuhan tapi lebih dari satu, berarti bukan Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta alam. Bagaimana Tuhan itu tidak
tidak terbatas. Apa-apa ibu-ibu, kalau Tuhan ada dua berarti Tuhan itu terbatas atau tidak? Itu terbatas. Kalau ada dua barang nan samo, berarti keduanya saling membatasi. Iko dibatasi di iko dibatasi di iko. Tapi kalau sesuatu itu tidak terbatas, tidak mungkin lebih dari satu. Itu konsep. Logikanya seperti itu. Dan itulah yang diajarkan oleh semua nabi. Nah, masalah kemudian apa? Ada perbedaan corak dakwah Kristen yang dibawa ke Eropa dengan yang dibawa ke daerah-daerah sekitaran Arab, termasuk Syam, termasuk Mesir, bahkan ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Makanya nanti Bapak Ibu akan temukan ya, orang-orang Nasrani yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW itu memiliki konsep ketuhanan yang berbeda dengan Nasrani saat ini. Apa contoh? Contoh Nabi Muhammad SAW ketika remaja dibawa berdagang oleh paman beliau ke Syam. Dalam perjalanan berjumpa dengan pendeta Nasrani. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Bahirah atau Buhairah. Bukan nama orang Arab ya, jadi membacanya terserah. Bahirah jadi, Buhairah jadi. Itu nama pendetanya. Paham beliau konsep kenabian? Betul. Bahkan dipesankan kepada Abu Talib, iku anak jago elok-elok. Jangan sampai basobok je orang Yahudi. Orang-orang Yahudi iku hobinya membunuh Nabi. Kau satu. Siapa lagi orang Nasrani di masa Nabi SAW? Sepupu Siti Khadijah. Jadi ketika Nabi uzlah di Gua Hira, Nabi mendapatkan wahyu, Nabi pulang dalam kondisi menggigil. Kata Nabi apa? Zammiluni. Agi ambo selimui. Selimuti aku, selimuti aku. Nabi kan kemudian dibawa apa? Konsultasi. Kepada siapa? Ahli kitab, orang Nasrani. Siapa orang Nasrani yang dimintai pendapat, pandangan terkait yang terjadi pada Nabi SAW? Sepupu Siti Khadijah. Siapa namanya, Bu? Waraqah. Siapa? Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadza namus. Ini wahyu yang dahulu juga diterima oleh Nabi Isa. Yang diterima oleh Nabi Muhammad ini sama dengan yang diterima dahulu oleh Nabi. Berarti nih ya, ini orang Nasrani, ini orang ahli kitab di masa Nabi SAW. Nabi Isa bagi dia siapa? Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan. Dianggap apa? Utusan Allah. Dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana konsep Trinity? Trinitas ini tiba-tiba muncul. Ya, munculnya karena ada sidang Nicea ya. Jadi di waktu itu, di awal-awal munculnya Nabi Isa tentu saja mengajak kepada agama tauhid, hanya menyembah satu Tuhan. Tadi kita sampaikan perbedaan corak antara Kristen yang dibawa ke daerah Eropa dengan yang dibawa ke Mesir. Di Mesir, Bapak Ibu, di Mesir, sebelum mereka, orang-orang Mesir ini mengenal agama Nasrani, sebelum mereka kenal agama Nasrani, mereka ini menyembah dewa-dewa. Ada dewa matahari, Ra, ya, ada Osiris, ada Obelisk, Anubis. Itu kan dewa-dewa Mesir tuh, Bapak Ibu. Dibuat gambar-gambar dewanya, ada badan manusia kepala buayu, ada badan manusia kepala anjing. Ya, itu dewa-dewa Mesir. Datang kemudian konsep ajaran Nabi Isa yang dibawa oleh Saint Markus dulu ke Afrika Utara, Mesir termasuk. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah konsep yang sangat bertentangan dengan para penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala aku disebut pagan ya. Paganisme, penyembah berhala. Orang-orang yang penyembah berhala tadi, dewanya, Tuhannya ada berapa, Bu? Banyak. Berarti istilahnya apa tuh? Politeis. Orang kok politeis. Kalau orang tidak bertuhan, ateis. Kalau orang Cie Tuhannya monoteis. Bahasa Arabnya ahli tauhid.
Bahasa Arabnya ahli tauhid. Nah, kalau orang-orang Mesir ketika itu menyembah banyak berhala, datang kemudian ajaran Kristen yang menganut monoteis. Yang diajarkan kepada orang Mesir ketika itu apa? La ilaha illallah. Yang ada cuma satu Tuhan. Tak ada Tuhanan banyak, Tuhan ko cie. Itulah yang kemudian membuat orang-orang Nasrani, orang-orang Mesir ketika itu menerima Kristen. Kenapa? Karenalah jenuh mereka dengan banyaknya dewa-dewa. Setiap hari ada saja dewa yang disembah. Ko beda lo hari ko besok beda lo festival ya. Ko beda lo. Ko banyak Tuhan bercakap Tuhan. Masuk ajaran Nasrani, oh iya. Nasrani yang bagaimana? Monoteis, ahli tauhid. Hanya mengenal satu Tuhan. Nah, dari Mesir nanti ke selatannya apa? Ada daerah namanya Habasyah. Di Habasyah itu juga ajarannya nanti Kristen. Rajanya siapa? Negus, Najasyi. Raja Najasyi ketika datang pengungsi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, itu Raja Najasyi menolak atau menerima? Menerima. Ditanya bagaimana Nabi Isa di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Ja'far. Ja'far ini kan sepupu Nabi, sawali je Nabi. Satu keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama cucu Abdul Muttalib. Ja'far bin Abi Thalib sampaikan kisah kelahiran Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa itu dipuji dalam agama Islam, dicintai juga oleh umat Islam. Bahkan kita juga meyakini bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa pun akan datang kembali. Dan Nabi Isa akan menghancurkan semua salib dan membunuh babi. Kan itu kerajaan Nabi Isa nanti di akhir zaman. Kita meyakini itu. Ketika mendengar bagaimana Nabi Isa itu diceritakan dalam Al-Quran, Raja Najasyi bukan menolak, justru menangis keluar ia matunya. Ya, konon kami tahu tentang Nabi Isa itu. Nabi Isa itu manusia. Ibunda Nabi Isa itu manusia. Kana yakulani ta'am. Dua-duanya sama-sama makan. Kalau makan tanda apa tuh? Tanda butuh kanan lain. Kalau butuh kanan lain berarti kuasa atau tidak kuasa? Tidak kuasa. Bentuk itu saja Al-Quran membantah. Diterima. Bahkan ketika Raja Najasyi wafat, Nabi Muhammad menyolatkan beliau. Raja Najasyi ini disolatkan. Berarti bagaimana? Tauhidnya diterima oleh Nabi. Kenapa? Karena syahadatnya lengkap. Mereka sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian mereka juga menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kau dulu. Itu dakwah ke mana tadi Pak Bu? Ke Afrika, ke Mesir. Tapi kalau ke Eropa, kalau anehnya dakwah Kristen ke Eropa. Ketika Kristen masuk ke Eropa, justru ajaran Nasrani ini berasimilasi namanya, membaur dengan keyakinan orang-orang Eropa. Sama orang-orang Eropa aku orang pagan juga, penyembah berhala juga. Orang-orang Eropa ini juga penyembah berhala. Nah, kemudian cara dakwahnya Pak, cara dakwahnya dicocok-cocokkan antara ajaran Nasrani dengan keyakinan berhala orang-orang kok, keyakinan pagan orang-orang kok. Nah, barulah muncul kemudian Nabi Isa ini yang dikultuskan, dianggap Nabi Isa ini sebagai titisan dewa matahari. Hari lahirnya disamakan dengan kelahiran dewa matahari, tanggal 25 Desember. Dulu anehnya sama-sama penyembah berhala kok. Orang-orang Eropa penyembah berhala, ada dewanya Zeus, ada dewanya Odin. Itu tergantung ya, sama-sama dewa matahari dua-dua. Zeus, Odin. Sama-sama penyembah berhala, akan tetapi penerimaan dan cara dakwahnya berbeda. Sampai di Eropa, ajaran Kristen kemudian membaur dengan ajaran penyembah berhala. Tapi di Mesir sangat bertolak belakang dengan penyembah berhala. Ya, berubah kemudian haluan kalau di Mesir itu. Dari yang tadinya menyembah banyak Tuhan menjadi penyembah satu Tuhan saja. Di Eropa aneh, membaur. Maka kemudian Nabi Isa ini dikultuskan menjadi Tuhan. Tapi di Alexandria itu muncul ada pendeta abad kedua. Nabi Muhammad belum diutus. Ada pendeta di Alexandria, Mesir,
itu dek menceli orang lah mulai menuhankan Nabi Isa agak karihnya keras dalam mempertahankan ajaran asli Nabi Isa. Apa tu? Tauhid, monoteis. Sehingga terkenal nih. Nama pendeta ini siapa? Arius. Arius ini yang kemudian menegaskan kembali bahwa Nabi Isa itu membawa ajaran tauhid, hanya menyembah Allah. Nabi Isa itu manusia, sehingga manusia itu apa? Diciptakan. Sedangkan yang kita sembah itu adalah Sang Pencipta. Bentuk itu monoteis. Ketika mulai berkembang ajaran Arius, kemudian Raja Romawi ketika itu namanya Konstantinus, diadakannya sidang, diundangnya uskup-uskup, diundangnya pendeta-pendeta, baru konsep ketuhanan awak, baru mulai muncul, diresmikan konsep Trinitas. Trinitas itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan, kalau dewa 3. Tapi kalau dalam konsep Trinitas 1. Setara. Ada Tuhan, Bapa, Allah. Kemudian ada Yesus, Nabi Isa. Kemudian satu lagi apa? Logos, Roh Kudus. 3. Nya banyak nanti. Meninggal Nabi Isa, nya dulu jawab dorang tu. Nabi Isa kalau meninggal, iyalah. Berarti kalau meninggal kan tak Tuhan. Enggak, hanya Nabi Isa kok yang wafat cuma tubuh fisiknya saja. Sedangkan Roh Kudusnya kekal. Kan udah kalau. Ini dianggap mereka. Jadi ada Tuhanku menurunkan Roh Kudusku masuk ke dalam fisik. Fisiknya ke siapa kok? Itu konsep orang. Dia agak rumit secara pemikiran, tapi diterima. Kenapa diterima? Sebab pengaruh politik. Itu Raja Konstantin tadi itu nampunya karajo. Jadi jangan sekali-kali berpikir umat Islam harus meninggalkan kekuasaan, kepemimpinan. Ya, jangankan itu. Kalau ditinggalkan kepemimpinan gara-gara kepemimpinan batuka agama orang jadinya saduan. Dan awak kan serupa itu pula orang kan. Ya, umat Islam tak boleh bahas politik. Kalau tak boleh bahas politik tu siapa yang akan membahas politik leh? Orang-orang jahit jadinya leh. Ada Isa seperti itu. Banyak aku perlu didudukkan ya Bapak Ibu ya. Bu insya-Allah utang bu nang kini kula selesai. Kita tidak ikut-ikut menyatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa itu kita cintai, Nabi Isa itu kita muliakan, tapi Nabi Isa itu mulianya sebagai apa? Sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, bahkan beliau salah satu Nabi ulul azmi, tapi bukan Tuhan. Dan Tuhan ke mana? Allah saja. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Tutang penjelasan awak kini. Lanjutnya gini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mampaduoi sawah. Mampasiduoi sawah. Kita punya sawah, orang lain yang nanam. Kita punya kebun, orang lain yang menanam. Kita sudah sampaikan bahwa akad aslinya adalah musaqah. Musaqah itu di masa Nabi terjadi antara Nabi dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Orang-orang Yahudi dipekerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat kebun kurma. Sedangkan laba dari kebun kurma itu dibagi 2 antara orang yang merawat dengan pemilik lahan. Itu musaqah. Kemudian apa lagi? Muzara'ah. Muzara'ah itu kemarin kita sampaikan bibit dari siapa? Pemilik lahan. Berarti nan karajo ko manganyo memang kerja saja. Yang kerja ini memang dia cuma bekerja saja. Ya.
Jadi nyo menyiram, nyo mau puak maracun pitih dari nyo sadonya tu. Bakok dibuat serupa itu. Kalau orang ini akan mendapatkan hasil panen, akan tetapi racun dari kita juga. Misalkan kita pemilik lahan, bibit dari awak, racun dari awak, pupuk dari awak, hanya malih-malih karajo. Sedangkan Islam itu menjamin hak kedua belah pihak. Kalau orang ini akan indak bermodal juga do, akan hanya membawa cangkul aja tanago saja nyo, ndak mu hanya mengeluarkan piti untuk pupuk segala macam, adi sewa salah sehari-hari. Kalau kemudian itu ya. Kan sawah ndak tiap hari benar dicelik-celik dah tu. Sawah tu nak perlu celik tiap hari. Tiap datangnya baru dia pergi piti. Hanya kini ke sawah, GPT 100, GPT 150. Upah namanya tu. Tapi nanti ketika panen dia tidak dapat apa-apa. Ya, tapi memang modalnya ndak do, pupuk ndak darinya do, bibit ndak darinya do, racun ndak darinya do. Tapi kalau nanti akad ini hasilnya yang dibagi dua, ayo masing-masing pihak kok harus keluar modal. Berapa banyak? Yang modal cuma satu pihak, yang satu cuma bekerja, kemudian hasilnya dibagi dua. Tapi yang terjadi apa? Yang bekerja ini karena merasa ya lah salah saya sadonya ndak punya modal loh, ndak punya modal melele karajo. Efeknya apa? Rugi. Yang rugi siapa? Tentu nak keluar pitih. Dan rugi tentu nan keluar pitih. Itu muzaraah. Ya, walaupun dalam muktamad mazhab Syafi'i muzaraah ini batal, tidak boleh, ya, tapi kita boleh saja mengambil pandangan-pandangan lain karena ini akadnya muamalah. Yang penting jangan sampai ada gharar, jangan sampai ada kezaliman. Itu muzaraah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru yaitu ariyah. Ariyah ini artinya pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Dipinjam meminjam dalam bahasa Arab itu ada namanya qarad, ada namanya ariyah. Nah, kalau untuk penjelasan simpelnya, qarad kok contohnya pinjam barih. Bahasa Indonesia lewat beras, duit. Kalau ariyah ini contoh pinjam motor, contoh pinjam kuali. Ibu kalau pinjam pitihnya habis nak? Itu habis. Pitihnya dipakai. Kok ditukar pitih itu kok jo bareh, kok ditukar pitih kok terserah lah. Pokoknya pitih kok hilang, habis. Itu namanya apa? Qarad. Kalau pinjam barehnya habis nak bu? Pak? Habis. Pinjam bareh itu habis bareh. Kalau pinjam motonya habis nak? Pinjam kualinya habis nak? Itu namanya ariyah. Kenapa kita harus paham nih perbedaan antara qarad dengan ariyah? Karena kita juga akan membahas tentang riba. Riba hanya berlaku dalam qarad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qarad, pinjaman jenis yang pertama, kalau menarik keuntungan, apapun bentuk keuntungan, maka itu adalah riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Pinjam 1 juta, tapi tolong siang lama nambah, riba. Ya, karena itu bentuk manfaat yang kita ambil. Kenapa? Kita mengeksploitasi orang karena dia minjam duit pada kita. Tapi kalau ariyah enggak. Makanya kita harus tahu nih pinjam ariyah. Ada orang pinjam mobil kita, ada orang pinjam motor kita. Ibu punya oto kumuh mana? Yo, adik paujan gini oto kumuh. Ada orang pinjam oto. Kecil ibu. Pinjam motor bu, ambo kepai ke Bukit Tinggi biko sore balik. Pakailah, tapi pulang biko panuhan bensinnya di.
Atau pulang biko cuci oto di. Oto kumuah kah? Tapi ketikanya pulang wak minta cuci. Itu riba enggak? Enggak. Ada riba. Nan riba nan dia teh. Kalau nan di bawah tu enggak riba namanya. Yo. Boleh ya? Boleh ya. Lah ibu minjam honda ambo, Ustaz pinjam honda jadi ibu. Isian minyak berapa ribu? Kan boleh itu. Kenapa boleh? Itu tuh masuk, ayo, ya itu tuh secara moral tuh ya. Lah pakai punya orang maisi minyak, tak lo pandai kan itu. Sabananya tak perlu disabui. Batu, tapi kini orang kan batarapi kalau kurang kini. Kalau ndak disabui ndak kerajuannya. Ya, pinjam moto, minyak wak lai separuh. Pinjaman moto, pas balik ke wak. Mas kotak tinggal ya. Pinjaman moto berasiah pas balik. Orang kini banyak, mohon maaf, memang payah. Jadi kalau bapak ibu mencari pejabat ke banyak korup, jangan tekajui. Dari bawah lah korup namanya. Ambil goreng 3 bayi cik. Siapa tu? Tuang-tuang tak ada risiko. Ya, kadang-kadang para lu aja disentil-sentil kayak. Ambo ngedi nyentil-nyentil kok masuk penjara pula. Ambo berhenti ke sebuah kedai. Ambo tanya, kedainya baru buka hari jam 11 pagi. Ambo ingin belanja di situ. Makanan. Allah bisa pesan bakmi gitu. Allah bisa pesan bakmi alun lah bang. Sudah zuhur baru bisa pesan gitu. Tu balik ambo koto balik. Pas balik koto lah tiba aja tukang parkir. Ambo jalan ndak bawa bayar. Itu kondisi ambo indak balanjo. Dalam kondisi lain ambo berhenti di sebuah kedai. Kemudian ambo balik pasta gigi saja cik. Kalau pasta gigi 10.000 kira-kira labonya berapa? 1.000 ya. Kalau pasta gigi agak ketek 6.000 berapa labo kira-kira? 1.000 enggak 1.000. Kini ambo berhenti di kedai ambo balik pasta gigi nan labo bagi orang ko 1.000. Kalau ada tukang parkir berapa labonya? Alasoh tukang parkir atau mengalih? Jasa. Iyo. Tapi dalam satu transaksinya 2.000 berasih. Kalau orang mengalih, tentu harus ada sistem manusiawi di situ sebenarnya. Oke, ada jasa betul, tidak kita nafikan ada jasa di situ. Akan tetapi ada masalah rusak kini kuah. Bentuk-bentuk nanambo kecil tadi. Ambo nak jadi belanja harus bayar parkirnya enggak? Enggak. Nan kacau tuh kalau di Padang ini ada Basco nan baru. Lihat tahu ibu mall baru di Padang. Basco City Mall. Ambo pergi ke situ, ambo cari orang parkir di luar sedonya, enggak ada orang parkir dalam. Lah aja orang parkir dalam, tapi rata-rata orang parkir di luar. Ambo kecean dalam hati ambo. Gara-gara orang parkir tapi labuah di luar komplek mall kok macet kecil ambo. Masuk ambo ke dalam, keluar. Ambo di mall tu sekitar 6 jam. Pas keluar tabai ambo 19.000. Parkir Honda. Parkir Honda 19.000. Satu jam pertama 4.000, 1 jam selanjutnya 3.000. Cuma patut lah orang tapi labu. Parkir Honda di dalam tu tak lo bataduh ada tu. Tua tu itu masalahnya sebenarnya. Eksploitasi. Ya, efeknya kan berefek. Kalau lalu lintas efeknya, jalan-jalan diambil untuk parkir di luar jadinya. Harus ada sistem, sistem waktu nandak do kini. Kalau orang amanah kan diceliak saja lah pahamnya kau. Kau bako ustaz kau celik-celik kamu mungkin, utang ambo lu nambah bayarnya tu. Zaman kini ndak lah membulalang je namun. Anak-anak dulu diceliak je duit mato aniang, tanang. Anak-anak kini enggak celik buru dia pak cek celik.
Kondisi di mana moral sudah hilang seperti saat sekarang ini, aturan harus tegas. Orang kalau ndak paham kieh juga boleh, kalau ndak paham kieh juga hukuman leh. Makanya ada aturan-aturan dibuat jaleh-jaleh dengan akad. Dulu ambo sempat sabik ke bapak-bapak ibu-ibu cerita ya. Kalau ada mahasiswa baru datang ke Mesir, Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa baru datang ke Mesir, itu biasanya kalau sakampuang kau paham-paham awak, pai ke Mesir yo anak ibu lailo di Mesir, ke contoh. Anak ibu lailo di Mesir titip samba di. Jadi titip samba. Kalau ibu ambo tu kalau nitip samba gih lo piti 300 itu berat. Itu 200. Tapi ada kondisi kemudian tuh kondisi orang-orang tak tahu diri. Tahunya anakku ke berangkat ke Mesir, anak apa lelo di Mesir, anak ibu lelo di Mesir, titip sambah ayo. Jadi titip saya sambah. Tak tahunya bagasi dalam negeri kan 20 kilonya. Kalau dibawa ke Jakarta kan 40 ke. Kalau luar negeri 40 kilo. Kalau dalam negeri kini total bagasi yang dibawanya pada 40 Baku 40 membawa titipan-titipan orang tadi. Tentu iya nyo membawa titipan-titipan orang tadi itu. Kini orang nama nitip ko magi apanya? Tidak ada magi apa-apa, magi randang itu saja, magi sambal itu saja. Berarti nan membayar kelebihan bagasi untuk dibawa ke Jakarta sia. Anak ko. Efeknya kini kalau ada orang kan nitip ke anaknya ke Mesir harus bayar. 1 kilo 120. Sebenarnya perlu enggak dibuat sistem kalau titip ke bayar? Indak. Kapan enggak perlu? Dalam situasi orang-orang ko saling tenggang, saling paham, bahkan mungkin berlebih. Bentuk tadi ibu ambo kalau berkirim tu kadang 200 ke magi. Ya. Sedangkan kini kalau mengirim bara 120 sekilo. Kalau enggak dibuat tarif bara tadi bisa 200, 300 juga. Masih murah. Ke luar negeri kan. Itu contoh. Makanya dalam area itu sebenarnya aman. Kau rasu saja perlu. Wak memakai oto orang, berarti kan tanggung jawab awak untuk mencuci. Walaupun oto kuat terima hukum. Walaupun ini mobil kita pakai tadi awalnya bagaimana? Kotor, tapi karena kita sudah memakai mobil ini ada tanggung jawab moral kita mengembalikan mobil dalam kondisi bersih. Tapi kalau orang tidak paham, itu ya disabui itu. Pakailah tuh. Tapi nanti kalau dibalikan, isi bensin. Nah, dan itu bukan riba ya. Itu bukan riba, sebab ini pinjaman namanya apa? Ariyah. Itu tolong dibedakan. Ariyah. Itu biasa saja. Ibu punya kuali. Kuali ibu ikuannya bakara. Ada orang kebaralik kancah. Siko kancah aja namanya kuali kadang. Kancah kadang pinjamnya kuali awak. Pak kecaan kan nanti sebelum dibalikan tolong digosok kuali ke dia. Boleh enggak? Boleh. Sebab itu apa tadi namanya? Ariyah. Tapi ada orang datang ke rumah awak, pinjamnya piti awak 1 juta. Pinjamnya piti awak 1 juta. Bu, pinjam piti 1 juta. Jadi boleh. Tunggu dulu. Sebelum pulang, iya pinjam piti 1 juta. Yo, bila ke diganti? Bulan besok, Bu. Jadi ganti bulan besok 1 juta deh. Sampai di siku riba enggak? Aman ya? Tapi ya kecak awak. Tapi sebelum pulang, cuci atau ambo dulu. Berarti dia menarik manfaat enggak tuh? Yo. Mengeksploitasi orang, riba aja tuh. Kenapa? Karena yang dipinjam apa tadi? Pitih. Pitih ko pitih habis, bareh ko bareh habis. Tapi kalau oto enggak, kalau kuali enggak. Jadi membedakan akad ko penting supaya jangan stek-stek riba saja. Ya, wak minjam oto orang, kecil orang ko isi minyaknya bekoyo kecil wak. Tu riba tu. Kecil nang punya oto, tu nak riba, ada waang nang pilih. Kan itu. Kalau tidak ingin main isi minyak,
ambil saja akad nan jale-jale apa tuh rental mobil aman. Mana bari sebenarnya merental itu atau meminjam itu? Minjam itu bari sebenarnya. Bagi orang yang punya moral, meminjam itu lebih tinggi tanggung jawabnya. Kenapa? Orang percaya ke awak. Kalau merental sadonya bisnis. Kalau rusak jaleh hitungannya bara. Kalau pinjam-pinjam ke agak rumit. Maka memang kita butuh yang namanya perbaikan moral, perbaikan akhlak. Sebab akhlak inilah yang kemudian menunjang sehingga akad-akad ini tidak perlu dibuat sedemikian rupa. Ya, dibuat syarat-syaratnya sedemikian rupa. Kenapa ya dibuat syarat ini? Agar orang-orang yang tidak punya moral tadi tidak semena-mena saja dia. Ya, tidak lantiangan saja dia. Ada orang baik, ini orang tidak baik. Orang-orang tidak baik ini bagaimana? Akan menzalimi orang-orang baik. Ya, orang tidak baik akan menzalimi orang-orang baik. Syariat ini menjamin tidak ada yang zalim, tidak ada yang dizalimi. Nah, caranya bagaimana? Inilah dia nih, aturan. Dibuat aturan seperti ini. Nah, sekarang ariyah. Kenapa ariyah? Nah, ariyah ini hukum aslinya Bapak Ibu sunnah ya. Tapi kalau ada orang yang pilih bana, itu diancam di dalam Al-Qur'an. Apa tuh surat Al-Maun? Wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang membohongi agama. Yukadzibu biddin, mendustakan ya, mendustakan, menganggap bohong, menganggap agama kau main-main saja. Ciri-cirinya Pak, salah satunya sampilik kadiang. Syuhun muta'. Sebenarnya kewajiban tak ada ya. Kewajiban awak meminjam-minjamkan barang memang tak, tapi ini perbuatan baik. Namun kalau rasa pelit itu sudah mendarah daging, ya, itu tuh berarti bisa jadi ciri-ciri orang nan ya, takdzib, mendustakan agama. Ya, di samping sholat, ria dan lain sebagainya, ini termasuk ya hukum meminjamkan. Tapi kalau meminjamkan sesuatu yang wajib, badoso kalau nak dipinjamkan ya. Apa contohnya meminjamkan sesuatu yang wajib? Wak sedang macik pisau, nampak ayam tergiliang, tapi ayamku masih menggadik-gadik. Ayamku masih menggadik-gadik. Datang orang nan punya ayam kawak, dah pinjam pisau nan di tangan tu. Agak cewek, ndak den. Itu berdosa. Itu berdosa. Karena hukum meminjamkan pisau saat itu hukumnya wajib supaya ayamku ndak jadi bangkai. Itu jadi bangkai ayamku kalau mati bentik itu saja ya. Ya, banyak ibadahnya di situ. Ya, menghindarkan ayam itu juga dari rasa sakit mati ya. Kan maniayo ayam kalau mati pelan-pelan. Nah, kalau madabi aku matinya Pak, langsung mati. Akhirnya awak doa ada minjam kau ndak wajib. Oh ndak. Saat itu kondisinya hukum meminjamkan pisau ini menjadi wajib. Hanya harus tahu awak hukum ariyah ini. Walaupun hukum aslinya sunat, tapi ya, dalam kondisi darurat seperti tadi hukumnya berubah menjadi wajib. Nah, hukum dulu ya. Tadi kita juga sudah singgung bahwasanya dalam ariyah ini tidak berlaku riba. Namun perlu juga diperhatikan, ariyah ini boleh jadi dia berubah menjadi akad sewa. Ya, ariyah bisa berubah menjadi akad sewa. Kapan ariyah ini berubah menjadi akad sewa? Ya, ketika disebutkan sewaannya. Pinjam memboto yo, pinjam memboto yo. Nanti ambo lagi aku goreng pisang. Itu meminjam atau menyewa? Menyewa jadinya. Kenapa? Karena kita menyebut adanya imbalan. Nah, perbedaan hukumnya ada nanti antara pinjam dengan sewa. Nah, itu dah dulu ya kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.